Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami kelak di akhirat bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana bi Rasulika al-Karim. Al-Fatih. Yang saya hormati Sohibul Bait, owner dari butik Siti Khadijah. Juga yang saya hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Khairatun Nisa, juga ibu-ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang Ramadan tahun lalu masih ada di tengah-tengah kita, namun Ramadan kali ini sudah tiada, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan catatan buat kita. Kalau Ramadan tahun ini kita masih ada di tempat ini, kita masih ada di tengah-tengah keluarga kita, apakah ada jaminan Ramadan tahun yang akan datang kita masih ada di tempat ini? Atau jangan-jangan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita? Wallahu a'lam, tentunya hanya Allah yang tahu. Jangankan bicara Ramadan tahun yang akan datang, 5 menit setelah ini saja kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Karena semua terjadi bergerak mengikuti gelombang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh dari ranting pohon saja, itu pun jatuhnya atas izin Allah. Apalagi kalau itu peristiwa-peristiwa yang menimpa kita manusia. Maka kita berdoa, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya, dan semoga puasa Ramadan kita tahun ini
akan lebih bermakna, akan lebih berkualitas dari Ramadan sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema kajian pada pagi hari ini adalah saat ujian datang, di mana iman? Dalam kajian pada hari ini ada dua tema sebetulnya. Satu tentang ujian itu sendiri, yang kedua tentang keimanan. Iman dan ujian itu dua hal yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Karena setiap orang itu mengaku beriman kepada Allah, pasti orang itu tidak akan dianakmaskan hidupnya oleh Allah. Ya, ketika manusia itu sudah mengaku beriman kepada Allah, Allah tidak mungkin memanjakan hidupnya orang itu tanpa ujian. Jangankan sekelas kita yang manusia biasa, coba ibu-ibu buka dalam sejarah, sekelas para nabi, sekelas para rasul yang menjadi kekasih Allah, tidak ada yang hidupnya itu dimanjakan oleh Allah tanpa ujian. Lalu kita siapa? Kita kepengen, aku tuh kepengen hidup nggak ada ujian. Aku tuh kepengen hidupku senang terus, pindah surga aja. Insya Allah tenang terus, karena yang tenang terus di mana? Jadi surga ini dunia, ini surga bukan? Ini dunia. Ya, tapi Pak Ustadz, hidupku tuh susah terus, nggak mungkin juga. Yang susah terus itu di neraka. Ini neraka bukan? Ini dunia. Dunia bukan surga, dunia juga bukan neraka. Maka dunia itu mewakili dari dua isi, kadang surga, kadang neraka, kadang tanggal muda, kadang tanggal, kadang senang, kadang susah. Itu normal tuh. Ya nggak normal itu kalau hidup senang terus, berarti itu sudah pihak alam. Gitu ya. Yang nggak normal kalau orang itu susah terus. Yang susah terus itu di neraka, yang senang terus itu di surga. Kita di dunia bukan surga, bukan neraka. Maka dunia itu mewakili dari dua tempat tadi, kadang surga, kadang neraka, kadang senyum, kadang menangis. Itu normal. Justru yang nggak normal itu kalau ibu senyum terus. Coba di jalan sendiri, nggak usah lama-lama, 2 jam aja di jalan, duduk aja ya, ibu senyum. Nanti orang pasti nanya, Bu, mulai kapan? Mulai apanya? Senyumnya. Gila ya. Nggak mungkin hidup ini senang terus, nggak mungkin hidup juga susah terus. Yang senang terus di surga, susah terus di neraka. Ini dunia. Ya. Maka sampai Nabi pernah mengatakan, kalau kita sudah menyelesaikan satu masalah, jangan tenang dulu katanya, tapi bersiap-siaplah menghadapi masalah berikutnya. Kenapa? Ya karena hidup ini isinya memang masalah. Jangankan kita sudah terlahir ke alam dunia, kita belum lahir ke dunia saja sudah membuat masalah. Masalah apa? Ya masalah buat nyusahin ibu kita. Ketika ibu mengandung 4 bulan, mulai ngidam, mulai susah makan, mulai mual-mual. Saat kita dilahirkan, kita pun buat masalah di ibu kita. Ibu kita taruhannya nyawa. Jadi sebelum lahir saja manusia itu sudah diwarnai dengan berbagai macam masalah. Dan dunia ini tempatnya masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Alhamdulillah sudah pada hafal ya. Berarti di sini banyak orang hafal Quran. Alhamdulillah. Ya.
Ustaz yang belum selesai sudah langsung. Coba kita buktikan, banyak nggak yang hafal Quran? Saya tes ya. Lam yalid, betul ya. Lakum dinukum, udah benar-benar lah. Banyak hafal Quran. Kalau ibu buka di surat apa tadi? Surat Al-Mulk, surah 67 ayat kedua, jelas Allah katakan itu bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Ya, semua itu adalah ujian. Untuk apa Allah itu menguji? Ya, coba lihat. Ayyukum ahsanu amala. Allah kepengen tahu mana yang ahsan amalnya, mana yang lebih baik amalnya, mana yang lebih baik imannya. Maka ketika ibu sudah mulai rajin ngaji, ya, saking rajin ngajinya, undangan jam 9, sudah datang jam berapa tadi? 8. Jam 8, luar biasa. Saking rajinnya sholat duhur jam 12, jam 9 sudah sholat duha. Sholat duha, ya, gitu. Ada ibu-ibu sudah mulai berhijrah, sudah mulai memperbaiki diri, sudah mulai rajin ibadah. Loh, kok tiba-tiba hidupnya malah banyak masalah? Yakini bahwa saat itu iman ibu, kebaikan ibu lagi diseleksi oleh Allah. Mau dinaikkan kelas, jadi nggak usah putus asa. Kadang orang dia putus asa, dia menggerutu ke Allah. Tahu menggerutu? Apa tuh menggerutu? Nah, berundel ke Allah. Dia berburuk sangka kepada Allah. Dia bilang apa? Mendingan dulu gimana? Dulu saya masih brengsek. Kenapa? Lancar hidup saya. Kenapa sekarang saya sudah rajin ngaji? Kenapa saya sudah mulai berhijrah? Kenapa saya sudah mulai memperbaiki diri? Kok hidupku banyak masalah? Berarti Allah nggak adil. Berarti percuma saya ibadah, percuma saya beriman kepada Allah. Ini orang nggak baca surat Al-Mulk ayat yang kedua. Ya. Justru harusnya kita bersyukur kalau kita sudah mulai memperbaiki diri, tiba-tiba kok ujian mendatangi kita. Berarti keimanan kita, kebaikan kita itu sedang diaudisi oleh Allah, sedang diseleksi oleh Allah. Berarti iman kita sudah diperhitungkan oleh Allah. Karena diperhitungkan, maka Allah uji. Justru kita sedih kalau dulu belum benar, sekarang udah benar kok. Ya, karena kalau kita sudah bersujud kepada Allah, itu menunjukkan lemahnya iman kita. Ya, orang yang betul-betul kuat keimanannya kepada Allah, dia tidak pernah bersujud, berburuk sangka kepada Allah. Dia selalu berpikir baik, berpikir positif kepada Allah. Kenapa? Tidak mungkin Allah membuat sesuatu kalau sesuatu itu bukan untuk kebaikan manusia. Ya, cuma kadang kita nggak paham, Bu. Kita kan maunya kita kepengen A, lalu Allah mengabulkan apa? A juga, gitu ya. Padahal Bu, Allah tahu belum tentu yang kita minta itu lebih baik. Kadang kita minta A, bukan dikasih A, dikasihnya B. Menurut kita, oh kenapa saya kasih sakit, gitu ya. Saya sudah berusaha supaya saya sehat, saya olahraga, macam-macam saya lakukan untuk menjaga kesehatan. Kenapa Allah kasih sakit? Berarti Allah nggak dengarkan doa saya. Berarti Allah nggak adil. Bukan Allah nggak adil. Kita yang belum paham rencana Allah. Ya. Kenapa ada orang dikasih sehat, dikasih sakit? Mungkin Allah tahu ini orang dikasih sehat. Ya, justru kesehatannya itu tidak memberikan kebaikan buat dirinya. Allah tahu ini ke orang kalau dikasih sakit kayaknya baru sadar, maka Allah kasih sakit. Ketika dikasih sakit, maka akhirnya orang itu memperbaiki diri. Maka menurut Allah, sehat sama sakit buat orang itu yang baik yang sakitnya. Kenapa? Karena dengan sakit dia akan memperbaiki dirinya. Nah, inilah cara, ya, cara melihat rencana Allah.
Nggak bisa kita melihat rencana Allah itu hanya dengan kacamata logika kita. Nggak bisa dalam hidup ini hanya kita lihat dengan kecerdasan intelektual saja, tapi sesekali juga harus kita lihat dengan kecerdasan spiritual, dan itulah keimanan. Kalau yang bicara iman, yang negatif akan jadi positif. Apalagi kata Nabi, dengan sakit hama musa'ah kifaratut dzunub yaum, sakit sesaat kalau sabar menghapuskan dosa dalam 1 hari. Sesaat itu enggak 1 jam 2 jam, semenit pun sesaat. Belum lagi dengan sakit itu, sebetulnya cara Allah untuk memberikan edukasi kepada kita, memberikan pendidikan kepada kita, biar kita menyadari betapa harga sehat itu mahal. Orang tahu harga sehat mahal di saat sakit pasti. Baru kita sadar, ya Allah, ternyata sehat itu mahal ya. Baru aku datang ke dokter, ya Allah, hanya cuma disuruh mangap saja 500.000 ya. Gitu kan. Sementara Allah kasih sehat tuh dari mulai bayi sampai sekarang, coba harus bayar ke Allah, sanggup nggak? Ya kan. Maka disinilah pentingnya dalam hidup ini kita tidak cukup hanya melihat dengan kecerdasan intelektual, tapi perlulah sesekali kecerdasan akal kita tundukkan, yang bicara adalah kecerdasan spiritual, dan itulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, kita buka ayatnya ya. Sudah ketemu? Oh, belum kasih tahu ya. Coba dibuka sekarang surat At-Taubah surat 9 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul adzim. At-Taubah surat 9 ayat 51. Ada yang bisa baca terjemah? Boleh. Katakanlah. Pakai mic. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Shadaqallahul azim. At-Taubah ayat 51. Coba kita renungi. Ada 3 poin pesan Allah kepada kita. Apa 3 poin itu? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Rasul, tidak ada sesuatu yang menimpa manusia, tidak ada sesuatu yang menimpa kita, kecuali sesuatu itu telah diskenariokan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah. Berarti apa, Bu? Tidak ada sesuatu itu terjadi karena kebetulan. Jadi jangan menggunakan bahasa apa? Kebetulan. Ibu kok tumben bisa datang ke pengajian? Kebetulan, Pak Ustaz, badanku sehat. Nggak ada kebetulan, Bu. Kebetulan badanku sehat, kebetulan waktuku kosong, maka saya bisa datang ke pengajian. Nggak ada bahasa kebetulan. Ya, kalau karena badan sehat, waktu kosong orang bisa datang ke pengajian, Bu. Di luar sana berapa banyak yang waktunya kosong? Kenapa nggak ngaji? Di luar sana yang sehat juga banyak. Kenapa diajak ngaji? Jawabannya selalu insya Allah terus-terusan. Dari tahun 2000 sampai 2000. Aku ngaji dulu. Insya Allah. Pastinya. Gitu kan. Padahal waktunya kosong. Padahal badannya sehat. Berarti kita bisa hadir di pengajian ini bukan karena kebetulan badan sehat, bukan karena kebetulan waktu kosong. Lalu apa yang menyebabkan kita hadir di tempat ini? Illa ma kataballahu lana. Kita ini bergerak mengikuti gelombang takdir Allah. Ya. Maka karena hidup ini sudah ditetapkan, sudah direncanakan, sudah skenariokan oleh Allah. Apa sikap kita? Poin kedua, wa maulana, jadikan Allah tempat berlindung kita.
Mau nggak mau apa Bu? Hidup ini harus punya sandaran. Dan sandaran yang terbaik kepada siapa? Kepada Allah. Kalau itu sandarannya sama harta, endingnya nanti kecewa. Karena suatu saat kita akan meninggalkannya. Kalau nggak kita meninggalkan harta duluan, kadang harta pelan-pelan meninggalkan hidup kita. Kalau sandaran hidup kita kepada keluarga, endingnya juga akan kecewa. Karena keluarga bukan milik kita. Kita juga sama, bukan milik keluarga kita. Kalau ibu sandarannya sama tembok, nah, temboknya roboh, ibu roboh. Tapi kalau sandaran hidup itu kepada Allah, dijamin ibu tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-Nya. Ya. Maka sandaran yang terbaik dalam hidup ini adalah sandaran vertikal kepada Allah, dan itulah yang disebut dengan keimanan. Ya. Orang kalau imannya baik, orang kalau takwanya baik, pasti orang itu akan baik dalam menjalani proses-proses kehidupannya. Ya. Orang kalau imannya baik, pasti dalam hidupnya akan mudah ikhlas. Dan ciri orang ikhlas tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup. Ngapain orang beriman harus takut menghadapi hidup? Hidup kita sudah diatur oleh Allah. Kita manusia hanya tinggal menjalani saja. Kita tak bisa mengatur Tuhan. Kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti selera kita. Hidup ini bukan mau-maunya kita. Hidup ini itu bergerak mengikuti maunya Allah. Lalu sikap kita apa? Ya jalani hidup ini. Sampai kapan? Nggak usah tanya sampai kapan. Lelah nanti kita. Kan sering kita tanyakan, ya Allah, hidupku kayak gini sampai kapan? Sampai Bu. Nggak usah tanya sampai kapan. Lalu gimana? Jalani hidup ini sampai Allah yang merubah ketetapannya kembali. Ya Bu ya. Tidak selamanya hidup ini senang terus, dan juga tidak selamanya hidup ini susah terus. Kalau orang yang beriman, Bu, tujuan hidupnya bukan untuk jangka pendek sekarang. Ya, orang-orang yang beriman tujuan hidupnya untuk hidup jangka panjang. Ya, kalaupun ibu menginginkan sesuatu kok belum tercapai di dunia, nggak perlu putus asa, karena tujuan akhir kita bukan hidup sekarang, tapi tujuan akhir adalah hidup jangka panjang. Masa untuk dunia ibu kejar mati-matian, sementara akhirat yang abadi di nomor kesekian kan? Ya, kalau hidup ini tujuannya hanya orientasinya untuk dunia, endingnya pasti ibu kecewa, pasti kecewa. Ya, kenapa orang itu kecewa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. HP, hadiahnya HP. Ada. Korma tadi depan ada satu korma tadi. Berbuka. Jawab. Kenapa orang itu kecewa? Ayo Bu, yang ada unek-uneknya disampaikan semuanya. Tidak sesuai ekspektasi, nggak sesuai ekspektasi. Banyak yang jawab berarti banyak ya. Banyak yang mengalami kecewa. Ya, ya. Ini saya jawab dengan iman. Kan temanya iman. Ya. Ketika ujian datang, di mana iman? Jadi saya nggak lepas dari tema ini pokoknya. Ya. Kenapa orang itu kecewa? Nah, persoalannya apa? Ya di imannya. Gitu kan? Ya. Kenapa orang itu stres? Masalahnya di mana? Di iman. Ya. Ada orang bilang, aku stres Pak Ustadz karena masalahku berat. Betul nggak? Yang selalu disalahkan tuh masalahnya. Padahal faktanya tidak ada orang hidup yang tidak ada masalah. Di sini ada ibu ada yang nggak ada masalah? Dan ibu malaikat kalau nggak ada masalah. Ya kan? Rumah tangga yang hebat sekalipun bukanlah rumah tangga yang tak ada masalah, tapi rumah tangga yang mampu melewati masalah. Buat status di WA. Ulang lagi Ustaz. Enggak usah diulang. Ini ada rekamannya. Enggak ada, orang itu enggak ada masalah. Ya. Tapi masalahku berat Pak Ustadz. Nah, kalau bicara berat dan tidaknya juga bukan dari masalah. Tergantung
dibawa kemana masalah itu. Kalau masalah itu ibu bawa ke pikirannya, ke akalnya, Bu, stroke lama-lama. Ya. Kalau masalah itu ibu bawa ke pikirannya, ke perasaannya, ke akal, lelah pasti. Karena nggak mungkin akal kita itu bisa melawan takdir Allah. Lalu kemana Pak Ustadz kita bawa masalah? Kepada Allah. Jadi kalau ada orang stres, jangan nyalain masalah. Dia salah dalam melarikan masalah. Orang kecewa bukan karena masalahnya, tapi dalam hidupnya dia salah bergantungnya. Harusnya hidup ini bergantung kepada Allah. Berapa banyak hati kita ini, Bu, bergantungnya bukan kepada Allah, kepada manusia. Sepanjang hati ini bergantungnya masih kepada manusia, susah untuk menghilangkan kekecewaan itu. Ini kenapa ada bengong semuanya? Pengalaman. Pernah kecewa kan, Bu? Sering. Astagfirullah. Saya nanyanya cuma pernah kecewa, dan jawabannya harusnya pernah, gitu aja. Jadi nggak usah ditambahin sendiri. Ya. Bawaannya pengen curhat Ustaz, kalau ditanya gitu. Iya, boleh ya. Nanti kita curhat. Insya Allah sampai maghrib hari ini Pak. Ya. Jadi sepanjang hidup ini, Bu, hati kita koneknya, bergantungnya bukan kepada Allah, susah untuk menghilangkan kekecewaan. Ya, ini saya ambil contoh ya, Ada seorang istri berbuat baik sama suami. Baik. Itu dari suami. Ada istri berbuat baik kepada suaminya. Baik nggak, Bu? Baik. Oh, jawabannya kayak agak setengah itu. Ya. Istri berbuat baik kepada suami, baik ya. Kenapa baik? Karena itu perintah Allah. Sepakat ya? Sepakat ya? Itu perintah Allah, maka itu baik. Tapi ini tujuan istri berbuat baik sama suami biar suami nambah uang belanja. Akhirnya apa? Akhirnya suaminya nggak memberi tambah uang belanja. Kecewa nggak istri? Ketika istri kecewa, ditanya sama suami, kamu apa kecewa sih Mas? Gara-gara siapa? Kamu lah. Kamu ngecewain aku sudah berbuat ini, berbuat itu. Kamu nggak membalas kebaikan. Oh, jadi yang membuat kecewa kamu, aku? Iya, kamu ngecewain aku. Bu, kekecewaan seorang istri itu bukan datang dari suami. Tapi kenapa seorang istri itu kecewa dengan suaminya? Itu karena seorang istri berbuat baik, dia salah bergantungnya. Dia masih minta berharap dibalas oleh manusia. Coba kalau seorang istri itu berbuat baik kepada suami, dia ikhlas karena Allah. Suami nggak balas, istri nggak akan kecewa. Kamu kok nggak kecewa? Enggak. Kenapa? Karena yang menyuruh berbuat baik aku kepada suamiku itu Allah. Maka karena Allah yang menyuruh aku, maka aku akan minta balasan dari Allah. Kamu nggak kecewa, suamimu nggak balas? Enggak. Aku lebih kecewa kalau Allah yang tidak membalas kebaikan. Kenapa ada bengong? Bengong kenapa? Tetangga ya, ayam tetangga bengong, hilang itu. Jadi itu faktor penyebab kekecewaan, salah bergantung. Ya kan? Makanya kenapa Ibunda Asyah, tahu Ibunda Asyah? Ya. Kenal Ibunda Asyah? Enggak. Oh, bagus ya. Kalau bilang kenal, gimana kenalan? Ibunda Asyah, suaminya siapa? Suaminya siapa? Fir'aun. Kira-kira suami ibu kayak suaminya Ibunda Asyah? Ibunda Asyah kecewa nggak dengan suaminya? Kenapa ibu kecewa? Ya, kenapa kita kecewa dengan suami? Padahal suami ibu itu bukan Fir'aun. Yang punya suami Fir'aun, Ibunda Asyah, kecewa nggak dia? Dia layani. Walaupun akhirnya dia Ibunda Asyah itu kan akhirnya ditaruh
di atas tiang gantungan, dilempari batu sampai meninggal. Bayangin. Kenapa Ibunda Asiyah itu kok dia tetap berbuat baik kepada suaminya? Kan dia nggak minta balasan dari suami. Di akhir hayatnya sebelum Ibunda Asiyah meninggal dunia, dia berdoa, Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid dhalimin. Ya Allah, bangunkan aku istana yang melebihi dari istana Fir'aun, ya Allah. Dan apa yang terjadi itu? Doa Ibunda Asiyah dikabulkan oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Ummu Asiyah Sayyidatul Jannah. Ibunda Asiyah itu adalah wanita pertama kali yang akan membuka pintu surga buat wanita-wanita yang lain. Kenapa? Amalannya Ibunda Asiyah adalah dia sabar dalam menghadapi suaminya. Kenapa dia nggak kecewa? Karena dia berbuat baik kepada suami. Dia tak pernah minta balasan dari suaminya. Dia hanya berharap dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kira-kira Bu? Insya Allah telat nanti sambil mikir. Begitu. Ya harusnya bisa dong, jangan bisa-bisa, harus bisa. Orang yang punya suami Fir'aun aja bisa sabar kok. Emang suamiku kayak Fir'aun ya? Jadi artinya apa? Bahwa dalam hidup ini tidak mungkin semua itu sesuai dengan harapan kita. Sekelas Ibunda Asiyah diuji dengan suami. Ya. Ada lagi sebaliknya, Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, seorang nabi, dua-duanya istrinya kafir kepada Allah. Kenapa Nabi Nuh tetap sabar, tetap ikhlas? Bahkan saat ketika Allah turunkan banjir bandang, itu perahu Nabi Nuh nggak jalan-jalan, masih muter-muter di sekitar rumahnya. Kenapa? Karena di dalam rumahnya ada anak istrinya. Sampai Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya rkam ma'ana wala takum minal dhalimin. Hai anak istriku, masuk ke perahuku nak. Padahal istrinya khianat, pada istrinya kafir kepada Allah. Kenapa Nabi Nuh tetap sayang sama anak istrinya? Karena Nabi Nuh alaihissalam mencintai anak istrinya, enggak minta dibalas oleh anak istri, dia hanya kepingin dibalas oleh Allah. Ya. Jadi kalau lihat kisah Nabi Nuh, Nabi Lut yang soleh, istrinya kurang soleh. Lalu Ibunda Asiyah yang soleha, istrinya apa? Suaminya. Saya mau apa tadi? Istrinya. Yang benar apa? Suaminya. Itu maksud saya begitu maksudnya. Berarti ibu nggak ngantuk ya. Istrinya Ibunda Asiyah punya suami Fir'aun. Bu, sepertinya kisah yang Allah rekam dalam Al-Quran ini itu juga menjadi gambaran bentuk dari rumah tangga dan keluarga kita. Kadang istrinya sudah lebih soleh duluan, istrinya belum. Ingat dong Bu, Ibunda Asiyah, jangan langsung nyanyi lagu Betaria Sonata. Apa lagunya? Tahu Betaria Sonata. Yang tahu. Nah, itu menunjukkan usia Ibunya. jangan ya, jangan langsung begitu. Ingat Ibunda Asiyah, ya. Harusnya ibu sadar, oh ya, kenapa kok aku ditakdirkan Allah lebih dulu taat daripada suamiku? Mungkin Allah memberikan kepercayaan kepadaku untuk dandanin suamiku. Nggak mungkin satu rumah itu brengsek semuanya. Mesti ada yang baik. Yang baik itu Allah amanai untuk memperbaiki yang tidak baik. Begitu, ya. Atau mungkin dalam rumah tangga kita seperti Nabi Nuh, suaminya soleh dulu, istrinya belum soleh, belum solehah. Nah, nggak perlu kita kemudian nggak sabar. Ingatlah Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Ya, sekelas Nabi Nuh, Nabi Lut aja istrinya khianat. Lalu kita siapa? Kita bukan Nabi. Gitu ya. Nah, jadi kekecewaan itu bersumber dari lemahnya keimanan. Ya. Orang tua berbuat baik sama anak, baik. Tapi tujuannya biar anak membalas baik sama ibu. Kalau anak nggak balas baik sama ibu kecewa. Ketika ibu kecewa, yang disalahin siapa? Mesti anaknya. Padahal kekecewaan ibu itu bukan karena anak, tapi kekecewaan ibu karena ibu berbuat baik kepada anak, belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Harusnya berbuat baik saja kepada anak.
Tapi kan anakmu nggak baik, biarin aja. Karena aku berbuat baik kepada anak, itu mengikuti perintah Allah. Kalau anakku nggak balas baik, Allah pasti akan membalas kebaikanku. Ya Bu. Jadi jangan kita membenci anak karena anak-anak kita belum baik. Kita nggak boleh membenci anak, yang boleh kita benci itu kelakuannya saja. Anak itu titipan Allah. Yang membaik, astagfirullah. Bisa buat anak. Coba buat kuping. Yang membuat anak Allah. Lalu ibu membenci anak, sama dengan ibu menyakiti yang membuatnya. Ya, pernah sadar seperti itu nggak? Seperti saya minta dibuatin kopi umpamanya, terus ibu buatin kopi sama saya. Lalu setelah sudah dibuatin saya minum. Begitu saya minum saya lepeh, saya bilang kopi kok nggak enak, kopi kok kecut, kayak kelek umpamanya. Itu yang membuat kopi tersinggung nggak? Lalu saya bilang, kan saya nggak marah sama ibu, saya kan cuma bilang kopi ini nggak enak, kopi ini kecut. Kata ibu itu, memang Pak Ustadz nggak marah sama saya, tapi Pak Ustadz mencaci kopi itu sama dengan menyakiti saya, karena saya yang membuatnya. Apa bedanya anak yang membuat Allah? Kalau kita sakiti anak, nggak boleh. Apapun kondisi anak-anak kita adalah amanah Allah. Ya, anak-anak kita tidak pernah minta dilahirkan dari orang tuanya. Kenapa setelah lahir kita nggak terima? Dulu yang minta anak. Coba kalau tahu anak-anak kita orang tuanya galak, orang tuanya nggak menerima apa adanya, nggak mau jadi anak kita, baru keluar dari rahim, baru keluar kepalanya, masuk lagi ke dalam. Ya, kalau di dalam perut dia berdoa, ya Allah, saya kepingin punya orang tua seperti Nabi Muhammad, kan tersinggung. Ya, oke ya. Lalu kembali ke at-taubah lagi, poin ketiga, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'min. Kepada Allah lah orang-orang beriman itu akan selalu bertawakal. Maka tanda orang imannya baik nggak cukup hanya dilihat dari sholatnya saja. Tanda orang imannya baik tidak hanya cukup dilihat dari ngajinya saja, tapi tanda orang itu imannya baik akan dilihat sejauh mana tawakalnya kepada Allah, berserah kepada Allah. Ya, maka disinilah pentingnya Bu, kita selalu melibatkan Allah. Jangan pernah hidup ini mengabaikan Allah. Karena kalau Allah kita abaikan, maka Allah pun akan mengabaikan hidup kita. Coba kita buka ayatnya. Al-Hasyr surat 59 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul adzim. Al-Hasyr surat 59 ayat 19. 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Janganlah kita melupakan Allah, janganlah kita mengabaikan Allah, janganlah kita menomorduakan Allah. Kalau kita melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan hidup kita. Ibu tahu nggak kalau orang sudah dilupakan hidupnya sama Allah, di sanalah terjadi kehampaan dalam kehidupan. Hidup terasa hambar, kayak nggak ada artinya. Ya, akhirnya mudah putus asa. Itu kalau orang sudah ditinggalkan oleh Allah. Kenapa Allah meninggalkan manusia? Ya karena hidup manusia itu sudah berani meninggalkan Allah. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surat Toha surat ke-20 124. Barang siapa yang hidupnya itu berpaling dari Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Hidup sempit itu bukan rumahnya sempit. Hidup sempit itu hatinya yang disempitkan oleh Allah. Kenapa hatinya itu disempitkan oleh Allah?
Karena hatinya nggak connect, nggak nyambung dengan Allah. Maka dalam kondisi apapun, jangan pernah kita tinggalkan Allah. Ya Bu ya. Jangan pernah kita itu mengabaikan Allah. Kita terus berusaha untuk membersamai Allah. Bu, ibu punya anak kecil, kalau ibu dekat sama anak itu pasti merasa tenang, merasa damai. Kenapa? Karena merasa ada yang ngawasi, merasa ada yang melindungi. Itu contoh seorang anak kecil dekat sama ibunya, anak itu mendapatkan kenyamanan. Lalu bagaimana seorang hamba yang hidup dalam dekapan Tuhannya, maksud lebih tenang. Makanya kalau ada orang dalam hidup yang sering gelisah, sering putus asa, itu persoalannya bukan pada problemnya, jangan-jangan kedekatan dengan Allah yang bermasalah. Ya. Kenapa hidup ini harus melibatkan Allah? Kenapa hidup ini harus membersamai Allah? Karena yang membuat hidup ini Allah. Maka yang membuat hidup pasti lebih tahu tentang solusi itu. Ya, ini bangunan ruko ini yang bangun siapa? Tukang. Begitu ada masalah dengan bangunan, larinya ke siapa Bu yang pas? Kalau Pak Ustadz nyambung, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz nih bangunanku ada masalah, tolong Pak Ustadz datang ke ruko, bacain surat Yasin 41 kali. Itu apa pikirnya apa? Enggak selesai. Yang buat bangunan tukang. Begitu ada masalah dengan bangunan, larinya ya ke tukang. Kenapa? Yang membuat bangunan pasti lebih tahu tentang urusan-urusan bangunan. Apa bedanya hidup ini membuat Allah? Kenapa ketika ada masalah hidup kita harus lari kepada Allah? Karena yang membuat hidup itu Allah, pasti Allah lebih tahu solusinya. Ya. Nah, disinilah pesan Allah dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 112. Al-Baqarah ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Al-Baqarah surat kedua ayat 112. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Coba direnungi ayat ini. Tidak, barang siapa yang hidupnya selalu berserah kepada Allah, maksudnya melibatkan Allah, lalu di hidupnya diwarnai dengan berbuat kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala yang besar. Dan dalam kehidupannya orang itu tidak dihantui ketakutan dan tidak akan larut dalam kesedihan. Artinya apa? Kalau hidup mau happy, kalau hidup mau tenang, menurut Al-Quran surat Al-Baqarah 112 ada dua kuncinya. Pertama, hidup ini harus selalu melibatkan Allah. Jangan pernah tinggalkan. Maksudnya jangan pernah tinggalkan Allah itu apa? Jangan tinggalkan ibadah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Itu rumus tuh. Jadi kalau ada hari ini ada orang mau hidup bahagia, tapi kok senangnya berbuat dosa, itu salah rumus. Salah apa Bu? Salah rumus. Nggak mungkin Allah membahagiakan manusia itu dengan dosa. Nggak mungkin Allah membahagiakan manusia itu dengan zina, dengan narkoba, dengan ngoplos. Tahu ngoplos? Apa yang dia oplos? Nggak mungkin Allah membahagiakan manusia itu dengan korupsi. Nggak mungkin. Ya, kalaupun ada orang berbuat dosa, kok dia mendapatkan kebahagiaan? Itu kebahagiaan yang hanya di permukaannya saja, kebahagiaan hanya di kulitnya saja, kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya, kenikmatan yang sesaat. Ya. Kan memang begitu kan? Kadang surga itu dihiasi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Kalau neraka dihiasi dengan apa? Serba kenikmatan. Tapi berbanding terbalik. Kalau surga dihiasi dengan hal yang nggak kita sukai, endingnya akan membawa kebahagiaan.
Kalau neraka sekarang ini Bu, dihiasi dengan serba nikmat, serba yang indah-indah, tapi endingnya kita sengsara. Dan setelah itu terserah hidup kita mau pilih yang mana, mau milih hidup yang sesaat atau memilih hidup yang jangka panjang. Ya, kalau orang cerdas dia nggak mungkin milih hidup jangka pendek. Orang cerdas pasti akan milih hidup jangka panjang. Jadi kadang-kadang surga itu memang penuh penuh warna yang tidak banyak disukai oleh kita. Kan di Quran sendiri dikatakan kan, wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Aku tunjukkan manusia dua jalan, ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Falaqtahamal aqabah, tidak sedikit, sangat sedikit yang memilih jalan yang mendaki dan susah. Apa jalan mendaki dan susah itu? Itulah jalan ke surga. Bu, kalau kita mau enak Bu, puasa-puasa jam-jam gini enaknya ngapain? Enaknya ngapain? Tidur. Tidur kan? Tapi Allah suka kalau itu ngaji di tempatnya. Tapi kan nggak banyak yang suka. Karena jalan surga itu mendaki dan susah. Kata Quran. Ya, enaknya tengah malam ngapain? Tidur. Ya, kok tidur? Tapi Allah suka apa? Tahajud. Begitu kan? Jalan ke surga begitu tuh. Ya. Nyari duit susah apa gampang? Yang susah cuma 6 orang yang lainnya. Ya. Sudah dapat duit, sudah dapat rezeki, diperintahkan Allah untuk disedekahin. Kadang sama orang yang nggak ada hubungannya dengan nasab kita, keluarga kita. Kalau kita mau milih enak, ngapain kita kasih ke orang? Orang yang nyari duit susah. Tapi itulah jalan ke surga. Ya begitu. Ya, beda kalau jalan ke neraka. Jalannya bukan mendaki susah, jalannya apa? Turun. Turun tuh nggak pakai tenaga, dinding aja nyampe ke bawah. Nah, tapi endingnya kita akan mendapatkan kesengsaraan. Ya, Allah hanya memberikan 2 jalan tadi, dan selebihnya silahkan kita pilih jalan hidup yang mana. Mau jadi orang soleh monggo, mau jadi orang salah monggo. Karena soleh salah akan kembali ke kita juga. Hari ini ibu ngaji yang untung bukan Allah. Hari ini ibu mogok nggak ngaji pun Allah nggak rugi. Karena Allah tak butuh kita yang butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oke, kita buka lagi di surat Yunus, surat 10, ayat 62, 63, 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Shadaqallahul 'adzim. Coba renung ayat ini Bu. Ingatlah sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah. Siapa kekasih Allah itu? Coba lihat Bu. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ciri wali Allah itu pertama, orang itu tidak pernah dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup. Ngapain kita harus takut? Hidup sudah diatur oleh Allah. Kita itu hanya tinggal menjalani saja. Ya. Jangankan menghadapi kehidupan dunia, wali-wali Allah itu Bu, tidak takut menghadapi kematiannya. Kenapa? Justru kematian buat para wali Allah malah dirindukan. Karena kematian adalah awal perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ketemu kekasih takut itu? Ya. Ibu mau ketemu kekasih? Masih ketemu Allah?
sakit dan lainnya. Oh gini pertanyaannya gini. Ibu kepengen masuk surga? Ibu kepengen masuk surga? Mau. Tahu syaratnya masuk surga? Tahu. Apa? Mati. Begitu ditanya, masuk surga? Mau mati? Enggak. Aneh kan? Bisa langsung meloncat ke surga? Enggak bisa. Kematian itu adalah fase yang akan menghantarkan kita ke surga. Makanya buat kekasih Allah, wali-wali Allah itu, kematian bukan ditakuti, justru kematian itu dirindukan. Kan disitulah proses akan masuk surga, dan disitulah seseorang akan berjumpa dengan kekasih abadinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi surah 18 110 sampai akhir ayat. Barang siapa mau bertemu dengan Allah, syaratnya iman, beramal soleh, jangan pernah musyrik, jangan pernah ke dukun. Ada yang suka datang ke dukun di sini? Atau nggak ada dukunnya? Mana dukunnya? Ya. Kalau orang itu mau bertemu dengan Allah, Bu, beriman, beramal soleh, jangan pernah musyrik kepada Allah. Ya. Nikmat yang paling puncak itu bukan surga. Selama ini kan Ibu kadang merasa berpikir nikmat yang paling puncak itu kan surga, padahal enggak. Apa pun nikmat yang paling puncak? Ketika seseorang bisa menatap wajah Allah di dalam surga, itu lebih nikmat dari surga. Makanya para wali-wali Allah itu ibadahnya sudah bukan untuk cari surga, tapi untuk mencari sang penciptanya. Ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang sudah hatinya itu al-wusul ila Allah, yang sudah kenal Allah, ibadahnya bukan cari pahala, tapi dia mencari sang pembelinya. Ya. Ibu nyari duit, yang dicari itu apa? Bahagia. Padahal kebahagiaan datang dari Allah. Kenapa dapat duit gak bahagia? Ya salah konsep. Kalau ibu mau bahagia harusnya apa? Saat mencari rezeki, jangan lupakan sang pembelinya. Karena yang memberi kebahagiaan itu ya Allah. Nah, ibu cari duitnya saja, dapat duit, tapi kok nggak bahagia? Iya, karena ibu jauh dari sumber kebahagiaan. Kebahagiaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ibu lagi zikir, ibu kok zikir terus, biar apa Bu? Biar tenang Pak Ustaz. Kenapa ibu? Lagi banyak masalah, maka saya zikir, biar apa? Biar tenang. Berarti zikir yang dicari apa? Ketenangan. Padahal ketenangan datang dari siapa? Allah. Kalau ketenangan datang dari Allah, yang pas tuh harusnya zikir cari tenang, apa zikir cari Allah? Cari Allah. Hari ini kita zikir cari tenang. Maka susah kalau berzikir. Lagi zikir ya pasti susah. Begitu sudah dihilangkan kesusahannya, kok nggak zikir lagi Bu? Kan sudah tenang Pak Ustaz. Zikir yang kayak begini Bu, nggak akan membawa efek. Maka banyak orang zikir sampai ribuan kali, bibirnya sampai apa? Doa. Ada orang zikir sampai ribuan. Itu kalau mau punya fakta, ya. Karena berusaha. Kenapa orang bisa berzikir kok nggak tenang-tenang? Ya ibu zikir cari tenang. Coba kalau ibu zikir cari Allah. Ya. Jadi ketenangan itu datang dari Allah. Surga pahala yang ngasih siapa? Allah. Kalau surga pahala yang ngasih Allah, yang pas ibadah cari surga, apa cari sang pencipta? Kalau udah ketemu sama sang penciptanya, nggak akan Allah salah memasukkan kita. Ya, itulah amalan para wali. Ya, ilahilas tulil firdausi ala wala aqwa alan naril jahim. Ya Allah, aku ibadah bukan cari surga ya Allah, tapi aku nggak kuat kalau engkau masukkan neraka. Terus cari apa? Masuk surga nggak mau, masuk neraka nggak mau. Aku cari ridhomu ya Allah. Ya. Orang kalau ibadah cari pahala, biasanya ibadahnya itu nggak bertahan lama. Karena biasanya orang ibadah karena cari pahala, pasti ibadahnya hitung-hitungan, ya kan? Dan ibadah hitung-hitungan nggak akan bisa bertahan lama. Tergantung hitungannya. Akhirnya mentalnya seperti pedagang kan? Kalau untung besar dia semangat berdagang, kalau untung kecil dia males. Nah ibadah pun kadang seperti itu.
Jangan ibadah itu semata-mata untuk cari pahala. Walaupun ibadah cari pahala nggak dilarang, tapi harusnya pahala dan surga jangan jadi tujuan ibadah. Hanya jadikan penyemangat beribadah. Tapi tujuan ibadah kita untuk Sang Pencipta surga. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba lanjut ke Yunus tadi surat 62, sekarang 63. Siapa kekasih Allah itu? Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang menguatkan iman, menguatkan takwa. Bagi mereka bahagia dunia dan bahagia akhirat. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kira itu semoga bisa menjadi pencerahan buat kita, Ibu ya. Ketika ujian datang, jangan pernah kita lepas dengan keimanan kita. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Alhamdulillah ya, ternyata udah 1 jam ya Ustaz ya, cepet banget sih, kayaknya baru mulai. Baik Bunda, kita buka untuk 3 pertanyaan. Barangkali ada yang tadi mau curhat. Oke, Ibu 1, 2, 3 ya, 3 dulu ya. Ya 1, 2, 3. Oke, baik. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Saya mau bertanya, ada saudara kami, dia ibadahnya baik, tapi dalam hal tertentu ingin mencapai sesuatu itu dia menyelewengkan, gitu ya. Itu suka dukun dan lain-lainnya seperti itu. Nah, pada suatu saat dia berangkat umroh. Nah, di situ diperlihatkan oleh Allah kebesaran Allah pada dia. Dan akhirnya dia bertobat berkali-kali. Apakah ini juga menandakan bahwa lemahnya imannya dia atau bagaimana ya Allah? Karena setelah kita saudara-saudara itu menegur dia, bukan menegur, memberi nasihat dan segala macam, nggak mempan gitu, mental. Nah, kita bukan mau mendoakan dia buruk gitu ya Allah, tapi ingin jalannya balik ke yang benar gitu. Bukan benar tapi terus melakukan hal yang apakah kami salah atau bagaimana? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Al-Quran itu Allah sudah menjelaskan di surat As-Sams ya. As-Sams itu surat 91, 8, 9, 10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, Allah mengilhamkan, Allah telah menetapkan kepada seluruh manusia dengan 2 sifat. Jadi sepanjang manusia masih hidup, nggak akan lepas dari 2 sifat itu. Apa 2 sifat itu? Fujuraha wa taqwaha, sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur itu kecenderungannya mengajak manusia untuk berbuat dosa. Dan biasanya sifat fujur itu dikoordinir oleh hawa nafsu manusia. Dan hawa nafsu itu sering dijadikan kendaraan setan untuk mengelabui manusia. Maka kalau orang itu mengikuti kata nafsu, hidupnya nggak mungkin lempeng. Inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Itu surat Yusuf surat 12 ayat 53. Nafsu itu selalu mengajak manusia untuk berbuat salah. Jangankan di luar pengajian, di dalam pengajian saja nafsu aja masih mengajak berbuat yang nggak baik. Ya. Maka kenapa ada orang bertanya, Pak Ustaz, katanya bulan puasa setan dirantai Pak Ustaz, tapi kok tetap ada yang merumpi Pak Ustaz? Ya. Berarti setannya lepas dong. Ya. Kan musuh manusia itu ada 2, ada musuh eksternal, ada musuh internal. Eksternalnya itu setan, internalnya itu hawa nafsu kita. Maka kenapa Allah perintahkan kita berpuasa? Hakikat puasa itu bukan nggak makan, nggak minum, tapi al-imsak an syahwat, yaitu menahan hawa nafsu. Coba bayangkan, setannya udah dirantai aja, nafsu bisa mengajak manusia untuk berbuat dosa. Gimana setannya nggak dirantai? Gitu ya. Lalu
Yang kedua apa? Wa taqwaha. Sifat manusia yang kedua adalah sifat takwa. Allah adil, ada salah, ada benar. Ya. Dan biasanya sifat takwa itu dikoordinir oleh hati manusia. Maka kalau orang itu mau lempeng, mau jadi orang bertakwa, dengerin kata hati, jangan dengerin kata nafsu. Kan orang tua kita sering berpesan hati-hati, nah itu artinya dengerin kata hati. Ya, karena hati itu Bu selalu terbimbing. Hati kita itu Bu selalu jujur. Dia tahu sejatinya diri kita. Kita bisa membohongi orang lain, kita tak bisa membohongi diri sendiri. Kenapa? Hati kita tahu. Ya, saking jujurnya hati itu Bu, tidak ada seorang koruptor yang berdoa supaya anak cucunya jadi koruptor. Ada nggak? Ada nggak seorang pelacur yang berdoa supaya anak cucunya jadi pelacur? Nggak ada. Kenapa? Karena hatinya sudah ngasih tahu bahwa itu perbuatan dosa. Kenapa sudah tahu dosa kok tetap masih berbuat dosa? Berarti orang ini tidak mendengarkan kata hatinya, yang didengarkan kata nafsu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat, maka kita akan menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Ya, jadi kalau sekarang Bu, ada saudara ibu, ada mungkin teman kita, sahabat kita yang belum baik, bukan hak kita untuk menghakimi dia, tapi doakan, arahkan. Sudah benar ibu nasihati tadi. Urusan nanti baik atau tidak, itu urusan hidayah Allah. Gitu ya. Jangan kita kalau ada orang jelek terus kita mudah jelek-jelekin. Padahal apa? Kita belum tahu nilai diri kita di hadapan Allah. Ya. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah merasa lebih bersih dari orang lain, karena sejatinya yang tahu diri kita hanya Allah. Kalau diri kita aja nggak tahu, apalagi nilai orang lain. Maka hak nilai hanya siapa Bu? Hak menilai hanya siapa? Berarti kalau hari ini ada orang senang menilai-nilai orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, dia telah magang jadi Tuhan. Magang. Ya, magang jadi Tuhan. Itu. Tapi kan dia jelek. Iya jelek. Jelek kan hari ini, belum tentu hari esok. Nggak usah bicara orang lain itu. Ibu bicara diri sendiri aja deh. Coba flashback. Ibu sekarang sudah senang ke pengajian? Alhamdulillah. Coba 30 tahun yang lalu, jam-jam segini ibu ada di mana? Ya. Nggak usah kita lihat orang lain deh. Ya kan? Oh, sekarang aku sudah senang haji Pak Ustaz, aku sudah senang ibadah. Ya sekarang karena Allah sudah ngasih hidayah. Tapi gimana 30 tahun yang lalu, 20 tahun lalu keberadaan diri kita? Kenapa dulu kita belum senang haji? Karena belum dapat hidayah. Gitu kan? Lalu hari ini ada saudara kita yang berbuat salah, ada teman kita yang belum senang ngaji, kita jelek-jelekkan dia. Lah kan dulu itu kita. Ya. Ya kan? Kalau kita sekarang bisa berubah, bisa nggak kira-kira orang itu dirubah? Bisa. Kenapa kita melebihi daripada wa huwa ahkamul hakim? Allah yang tahu akhir kehidupan manusia dan nilai kita. Bukan sekarang Bu. Ibu sekarang sudah dapat nilai belum Bu? Sudah. Ibu sudah dapat nilai bahwa ibu orang baik belum? Udah, orang yang nilai. Yang udah sahabat. Kadang suka dinilai orang gitu. Ya. Kita belum dapat nilai. Sekarang tuh kita baru cari nilai di hadapan Allah. Loh, tapi kan saya sudah baik, Bu. Kita baru menuju proses kebaikan. Apakah kita sudah diakui baik oleh Allah? Belum tahu. Kapan ketemu Allah kita? Kita sekarang tuh baru ngaku-ngaku jadi orang baik di hadapan Allah. Kita tuh baru ngaku-ngaku jadi umatnya Rasulullah. Apakah Rasul mengakui kita sebagai umatnya? Ya belum tahu, orang belum ketemu. Ya. Kalau saya ngaku saudaranya Bulia, boleh nggak? Boleh, tinggal gampang. Saya tanya Bulia, boleh nanti nggak saya saudaranya? Udah saya akui, selesai. Tapi kalau aku ngaku sebagai hamba Allah, ngaku umatnya Nabi, konfirmasinya ke siapa? Kapan kita ketemu Allah dan kapan ketemu Nabi? Kok hari ini ada orang sudah merasa lebih bersih, lebih baik dari orang lain, sering menjelek-jelekkan orang. Yang ngaji pun nggak lepas dari dijelek-jelekkan juga. Pengajian yang sono itu bid'ah, yang sini sunnah. Ustazku itu sunnah, yang sono itu bid'ah. Masya Allah.
Sunnah itu milik Rasulullah. Kok diklaim milik kelompok-kelompok itu? Memang kita nggak boleh memiliki Rasulullah SAW. Ya, jadi tanamkan sifat salamatis sudur. Apa salamatis sudur? Selamatkan hati kita untuk tidak melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Ya, fokuskan melihat kekurangan diri sendiri. Kalau sudah melihat kekurangan diri sendiri, nggak ada waktu lagi untuk melihat kekurangan orang lain. Ya, ibu-ibu masih ingat kisah yang pernah disampaikan Nabi dulu? Kata Nabi, ada seorang pendosa loh, mau meninggal dunia, ini orang dapat hidayah, lalu dia bertaubat, nggak lama bertaubat, meninggal dunia. Lalu Nabi di depan para sahabat mengatakan, ya ma'asyiros sahabat, i'lamu anna rajulan mata min ahlil jannah. Ketahuilah, itu orang yang baru meninggal termasuk ahli surga. Sahabat kaget, ya Rasulullah, itu dosanya puluhan tahun di masa lalu ya Rasulullah. Ini baiknya baru sebentar, nggak lama dia berbuat baik lalu meninggal dunia. Bagaimana dengan dosa puluhan tahun di masa lalunya? Apa jawab Nabi? Allah tak melihat masa lalu seseorang, yang Allah lihat adalah akhir dari kehidupan seseorang. Lah yang tahu akhir kehidupan orang lain sopo? Jangankan orang lain, kita aja nggak tahu kok akhir kehidupan kita. Ya kan? Maka masa lalu biarlah ada nyanyiannya. Lupa nyanyi. Ya. Yang penting adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa sekarang jadikan harapan terindah dalam hidup kita. Ya. Jadi pokoknya Bu, ada orang yang baik, nggak baik, sudah. Kita nggak perlu banyak melihat keluar, tapi lihatlah ke dalam saja. Gitu ya. Insya Allah. Baik. Ada lagi? Ya, terima kasih. Ustadz mau bertanya mengenai dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Itu kan salah satunya adalah sikap yang tadi Ustadz bilang, sabar dan ikhlas. Nah, konsep menurut Islam selain sabar dan ikhlas bagaimana ya? Yang kedua, mengenai niat. Jadi kalau kita beramal baik ataupun mau beribadah untuk Allah, itu niatnya sebenarnya untuk Allah atau untuk surga sih? Ya. Yang baiknya bagaimana? Itu, terima kasih. Ya, baik. Sebetulnya ikhlas dan sabar itu pondasi. Ya. Jadi kalau yang namanya bangunan itu dikatakan indah, dikatakan kuat kan bukan cuma desain, tapi apa? Pondasinya. Maka ketika dalam hidup ini ibu sudah bisa ikhlas, sudah bisa sabar, itu sudah membangun pondasi. Disitulah kekuatan. Ya. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, mengandung, melahirkan mudah apa susah? Berat apa ringan? Yang jawab cuma 9 orang, yang lainnya kayaknya ngejip. Jangan-jangan melahirkan cuma batuk langsung keluar. Mengandung, melahirkan, sepakat ya Bu ya? Berat. Maka dari dulu saya nggak pernah mau mengandung. Pertanyaannya, kenapa ibu rela mengandung, melahirkan? Bahkan ketika melahirkan anak baru 1, aduh kapok, berat. Ya, sekarang berapa nanya Bu? 7. Ya. Kan kadang-kadang kita kayak berpikir, beneran nggak sih ini melahirkan berat kan gitu kan? Iya. Kalau berat kok anak 7, gitu kan? Kalau ringan ya faktanya Berat. pasti berat, gitu kan? Nah, apa yang membuat sesuatu yang berat itu jadi ringan? Kenapa ibu sudah jelas melahirkan, mengandung itu berat, ibu rela mengandung dan melahirkan? Yang membuat ibu itu tidak merasa berat dalam melahirkan karena ada keikhlasan. Ikhlas. Gitu. Ya. Maka ikhlas itu menjadi energi. Ketika ikhlas itu datang, yang berat akan jadi ringan, yang jauh akan jadi dekat. Ya. Tapi kalau nggak ikhlas, ya ringan jadi berat. Contoh, ada orang kalau weekend gue naik sepeda Bogor, Jakarta, PP kuat, tapi dengar azan subuh
nggak kuat ngangkat selimutnya. Berapa on tuh selimut? Yang membuat berat bukan selimut kan? Kenapa? Nggak ikhlas, nggak ada niat. Nah, jadi makanya ikhlas sabar itu pondasi dalam hidup. Ya, nah gimana Pak Ustadz supaya bisa ikhlas? Ya tadi melibatkan Allah, itu kuncinya. Ya, supaya bisa melibatkan Allah, kuatkan iman. Ya, karena ikhlas itu hasil dari buah keimanan. Maka kalau ada orang kok susah ikhlas, ya masalahnya di iman. Berarti perlu dicas iman itu. Ketika iman itu sudah baik, dengan sendirinya akan menghasilkan buah yang namanya keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, tadi akan jadi kekuatan. Ya. Harusnya ibu sudah kan, kalau saya mungkin dari teori itu kan sudah merasakan yang berat tadi melahirkan. Kalau ibu melahirkan berat aja ibu sanggup. Harusnya tidak ada alasan ya menjalankan yang lain itu merasa berat, karena yang paling berat itu melahirkan. Dan itu Allah sendiri mengatakan wahnan ala wahnin wa fisolhu fi amin, mengandung melahirkan itu payah di atas payah. Itu Quran yang mengatakan. Kalau itu bisa, harusnya itu bisa survive dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Ya, gitu. Terus yang kedua apa tadi? Apakah ibadah itu boleh Pak Ustadz mencari surga atau mencari pahala? Boleh. Tapi pahala dan surga jangan jadikan tujuan dalam beribadah. Ini udah setting ya, kalau sudah mati selesai. Ya, ini udah mati masalah. Bukan, memang disetting itu kan Mas ya? Harus ngirit-ngirit suara itu. Masya Allah. Tadi sebelum kesini aja habis kajian juga. Nanti duhur kajian, sore kajian. Malam harus ikhlas. Insya Allah doain aja ya. Mudah-mudahan sampai 30 hari ini ya. Jadi boleh nggak orang ibadah cari pahala atau cari surga? Boleh. Tapi pahala dan surga jangan dijadikan tujuan dalam beribadah. Pahala dan surga harusnya jadikan penyemangat saja. Tapi tujuan ibadah ya karena Allah. Gitu Bu ya. Karena kalau ibadah itu hanya mengejar pahala, biasanya ibadah itu hitung-hitungan, dan ibadah hitung-hitungan nggak akan bisa bertahan lama. Makanya lihatnya bulan Ramadan semangat orang ibadah. Selesai Ramadan, ada di sini orangnya. Saat Ramadan rajin tadarus baca Quran. Selesai Ramadan, selesai tadarus. Nanti baca Quran lagi nunggu bulan Ramadan. Yang orang dipikir apa? Pahalanya gede. Pahalanya Bisa ya. gitu kan? Akhirnya begitu datang Ramadan tahun yang akan datang dibaca. Sebelum dibaca ditiup dulu. Kenapa ditiup? Pengalaman berdebu. Sampai tahu berdebu juga. Kenapa kok orang tuh semangat beribadah di Ramadan? Biasanya orang selalu memikir pahala. Ibadah sunnah seperti fardu, satu fardu, satu jubul, fardu. Sebetulnya nggak dilarang Bu ibadah itu berharap surga, berharap pahala. Tapi jangan pahala itu jadi tujuan. Kalau jadi tujuan, ibadah itu nggak akan bertahan lama. Ya tergantung hitungannya kan. Kalau hitungannya besar semangat, hitungan kecil tidak. Masuk ibadah transaksional nggak boleh. Yang transaksional itu pedagang boleh. Untuk besar semangat, untuk kecil males. Ibadah kepada Allah nggak boleh. Kenapa kita semangat ibadah hanya di Ramadan? Apakah Allah hanya ada di Ramadan? Apakah surga hanya ada di Ramadan? Kan tidak. Kalau ibadah kita semangat di Ramadan, ya minta pahalanya sama Ramadan, ya kan? Jangan minta pahala sama Allah. Kan? Kalau ibadah kita karena Allah, kita nggak peduli mau Ramadan nggak Ramadan. Sekali beribadah sampai mati tetap beribadah. Gitu ya. Oke, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Salam. Saya Putri, izin bertanya. Bagaimana cara menghadapi cobaan yang bertubi-tubi? Karena ini saya alami di keluarga sekeliling saya.
Karena kesabaran manusia itu kan ada batasnya Pak Ustadz ya. Saya sering merasa kecewa. Yang tadi Ustadz bilang, kekecewaan itu berarti lemahnya iman. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Coba bantu buka Quran surat Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul adzim. Coba dibaca, Bu. Ya. Al-Baqarah 214. Mainnya. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sadaqallahul adzim. Nah, itu Bu, sering baca ayat itu ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalau mau pakai terjemah bebas gini, manusia, jangan muluk-muluk kalian kepengen masuk surga sebelum kalian diuji dan sebelum melewati ujian dengan kesabaran. Seperti orang-orang sebelummu diguncang dengan berbagai macam penderitaan, diaduk-aduk seluruh kehidupannya, diguncang dengan kemelaratan, sehingga mereka berkata, kapan pertolongan Allah datang? Lalu Allah katakan, ingatlah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Coba Bu, dilihat ayat terakhirnya, ingatlah pertolongan Allah itu sangat dekat. Kapan pertolongan itu dekat? Ketika ada keadaan antara harapan dan putus asa itu berkecamuk. Di situ sebetulnya dekat dengan pertolongan Allah. Cuma kan di antara harapan dan putus asa itu banyak orang luntur imannya, nggak tahan lagi. Aduh, nggak kuat aku. Karena antara harapan dan putus asa itu berat ya. Jadi antara harapan dan putus asa itulah sebetulnya Allah menyelipkan pertolongan. Maka di saat itu kita harus selalu gaspol dengan keimanan kita, kesabaran kita, jangan sampai luntur. Ya, Pak Ustadz, kenapa sih kok ujianku kok berat Pak Ustadz? Bisa jadi karena kelas iman kita juga kelasnya berat, maka Allah juga Allah uji dengan ujian berat. Ada orang diuji dengan biasa-biasa, bisa jadi karena imannya mungkin kelasnya imannya biasa-biasa juga. Allah nggak mungkin salah menguji hamba. Ya, guru aja nggak mungkin salah menguji muridnya kan. Ada guru SMP ngasih ujian sama muridnya, nggak mungkin dengan pelajaran SMA, pasti dengan pelajaran SMP. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat ada ujian-ujian, di saat itu kita lagi dihadapkan dengan harapan dan keputusasaan itu lagi berkecamuk itu, ingat itu sudah dekat dengan pertolongan Allah. Tapi kan banyak orang akhirnya apa? Kendor iman. Nah, yang tadinya berdoa, dia bilang apa? Aku stop ya, udah malas aku berdoa. Aku udah minta anak sampai 20 tahun gak dikasih anak. Oh, minta anak 20 tahun, iya. Sudah kawin belum? Ya. Terus satu lagi untuk menutup ceramah saya, coba dibuka surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahul adzim. Terakhir, apakah manusia mengira kalau manusia sudah beriman lalu hidupnya akan dibiarkan hidup begitu saja? Pasti Allah akan menguji orang-orang beriman, orang yang baik itu. Dan dengan ujian itu Allah kepengen tahu mana yang benar-benar imannya,
dan mana yang pura-pura beriman. Maka ada musibah itu ujian, turunkan kepada orang yang setengah soleh, setengah salah. Ya, sholat jalan terus, ngoplos juga jalan terus. Lalu ada orang dikasih peringatan nggak kunjung sadar juga, maka musibah itu berubah menjadi persekot azab di dunia. Itu baru DP-nya, belum nanti akhirat. Maka kalau ada musibah, nggak bisa ibu langsung mengeneralisir. Oh ini musibah banjir, ini azab, jangan dulu. Akan bisa dinilai itu tergantung jatuhnya ke siapa. Kalau ke orang soleh, oh ini ujian. Kalau kepada orang yang setengah soleh setengah salah, ini peringatan. Kalau jatuhnya kepada orang yang pendosa nggak pernah sadar, itu persekot azab di dunia. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Taklim Khairatun Nisa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Waalaikumsalam.